Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kita sepertinya sedang bermain-main dengan sesuatu yang sangat penting. Rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Ini adalah satu langkah besar yang bisa membuat perubahan nyata dalam pemberantasan korupsi. Tapi apa yang terjadi? RUU ini yang sudah diusulkan sejak 2008 malah terabaikan begitu saja. Setelah bertahun-tahun menunggu, bahkan dengan janji-janji pemberantasan korupsi yang sering digaungkan oleh pemerintah dan tokoh politik, DPR malah menunjukkan sikap yang tidak konsisten dalam menangani hal ini. Salah satu alasan utama kenapa RUU ini sangat penting adalah karena ia memberikan payung hukum bagi penindakan terhadap aset-aset yang diperoleh secara tidak sah oleh para koruptor. Koruptor di Indonesia seringkali memiliki cara yang sangat canggih untuk menyembunyikan hasil kejahatannya, termasuk membawa aset mereka ke luar negeri. Tanpa pengaturan yang jelas seperti RUU Perampasan Aset, negara kita kehilangan peluang untuk memulihkan kekayaan yang telah dicuri dari rakyat. Namun, meski urgensinya sudah jelas, DPR malah memilih untuk mempersoalkan kata-kata dalam RUU ini, ketimbang segera membahas dan menyelesaikan isunya. Kita harus berterus terang. DPR kita lebih sibuk mempermasalahkan kata perampasan yang digunakan dalam RUU tersebut daripada membahas substansi dari isi rancangan undang-undang itu sendiri. Wakil Ketua Badan Legislasi, Balek DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa kata perampasan itu terkesan tidak elok dan bisa memberikan citra buruk bagi negara. Kata-kata seperti itu menurutnya bisa menimbulkan kesan negatif, terutama di luar negeri. Alih-alih menuntut agar DPR fokus pada pemberantasan korupsi, Doli malah mendorong untuk mengganti kata perampasan dengan pemulihan, yang menurutnya lebih positif dan sesuai dengan bahasa internasional. Banyak orang tentu akan berpikir, apa hubungannya memilih kata dengan pemberantasan korupsi? Dan pertanyaannya memang sangat tepat. Alih-alih mengganti kata, DPR seharusnya fokus pada bagaimana RUU ini bisa segera disahkan dan diterapkan, agar negara bisa lebih efektif dalam memerangi korupsi. Apa pentingnya memperdebatkan kata-kata, sementara rakyat Indonesia sudah lama menunggu agar uang dan aset yang dicuri bisa dikembalikan ke negara? DPR seolah lupa bahwa saat ini yang dibutuhkan bukanlah debat seputar istilah, melainkan langkah konkret yang bisa memperbaiki sistem hukum dan memulihkan kerugian negara. Jika DPR terus-menerus mempermasalahkan nama RUU dan bukannya isinya, itu hanya menunjukkan bahwa mereka tidak serius. Hal ini seolah-olah mereka sedang berusaha mengalihkan perhatian publik dari masalah yang jauh lebih besar. Korupsi di Indonesia bukanlah masalah yang bisa dianggap remeh. Ini adalah penyakit yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, yang merampas hak-hak rakyat, memperlebar jurang kesenjangan sosial, dan menghambat kemajuan negara. Setiap tahun, kita melihat berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi, anggota legislatif, bahkan pengusaha-pengusaha besar. Dan setiap tahun pula, kita mendengar janji-janji dari pemerintah untuk memberantas korupsi, namun yang terlihat hanya sedikit sekali perubahan nyata. Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya sekadar menjadi slogan atau kata-kata manis yang diucapkan di podium. Ia harus menjadi aksi nyata, langkah-langkah konkret yang menunjukkan keseriusan pemerintah dan lembaga legislatif dalam melawan korupsi. Maka dari itu, RUU Perampasan Aset ini sangat penting. RUU ini memberikan instrumen hukum untuk menyita aset yang diperoleh dengan cara ilegal, serta memungkinkan negara untuk mengambil kembali kekayaan yang dicuri oleh para koruptor. Tanpa RUU ini, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia hanya akan tetap terhambat. Sejujurnya, keputusan DPR untuk tidak memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas 2025-2029 sangat mengecewakan. Di saat seluruh masyarakat Indonesia menunggu ada gebrakan besar dalam pemberantasan korupsi, DPR justru mengulur-ulur waktu. Mereka bahkan memilih untuk mempersoalkan hal-hal sepele, seperti perubahan istilah, daripada fokus pada substansi hukum yang seharusnya segera dibahas. Kalau DPR terus-terusan melakukan hal ini, bagaimana mereka bisa diharapkan untuk menangani masalah besar seperti korupsi yang sudah merajalela ini? Pernyataan-pernyataan seperti ini hanya memperlihatkan betapa kurangnya keberanian dan keseriusan DPR dalam menangani isu-isu besar yang dihadapi bangsa ini. Kita seolah sedang diajak untuk melihat drama kata-kata yang tidak ada habisnya,
Sementara masalah sebenarnya, yaitu korupsi, terus terjadi dan merugikan negara. Salah satu hal yang menjadi pokok dalam RUU ini adalah adanya peluang bagi negara untuk menyita aset yang berasal dari hasil kejahatan. Koruptor seringkali berpikir mereka bisa menyembunyikan kekayaan mereka di luar negeri karena sulitnya sistem hukum kita untuk menjangkaunya. Ini adalah masalah besar. Selama ini, kita hanya bisa melihat kekayaan hasil korupsi para pejabat tinggi yang disembunyikan di luar negeri, sementara rakyat Indonesia terus hidup dalam kemiskinan. Tanpa instrumen yang jelas seperti RUU perampasan aset, kita tidak bisa berharap banyak dalam memulihkan aset negara yang dicuri. Lebih dari itu, perampasan aset ini juga akan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Mereka akan berpikir dua kali sebelum mencuri kekayaan negara, karena mereka tahu bahwa tidak ada tempat aman bagi hasil kejahatan mereka. Jadi teman-teman, udah cukup kita dengar janji-janji manis soal pemberantasan korupsi. Sudah saatnya kita sebagai rakyat bersuara lebih lantang. Kalau DPR masih mengulur waktu dan sibuk debat soal istilah perampasan atau pemulihan, sementara koruptor tetap nyaman menikmati hasil curiannya, ya jelas kita perlu curiga. Masa depan bangsa ini nggak bisa terus-terusan digadaikan demi kepentingan segelintir elit yang takut kena getah sendiri. Kalau setuju, yuk kita tunjukkan suara kita. Apa pendapat kalian soal langkah DPR yang terus menunda RUU perampasan aset ini? Apa kalian juga merasa jenuh dan muak dengan kelakuan elit politik yang berbelit-belit? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.